Apa itu munafik? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan munafik adalah izharul khair wa israrus syarr. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ini adalah kemunafikan. Dan ini sangat tercela bagi seorang penuntut ilmu agama. Baik yang ingin menjadi ahli ilmu agama ataupun keumuman kaum muslimin. Yaitu menjadi seorang munafik. Tidak sidq ma'allah di dalam imannya. Tidak jujur kepada Allah di dalam imannya. Saat di hadapan orang banyak, saleh. Saat sendirian, tidak saleh. Ada cerita menarik. Syekh kami, Syekh Abdul Razak dan Muhsin cerita. Beliau mengatakan ada orang karena dia ingin melihat sesuatu yang haram di HP-nya, dia masuk ke kamar, kemudian dia tutup pintu kamarnya, dia kunci. Lalu di depan pintu kamar ada suara. Kemudian dia berhentikan nontonnya, kemudian dia buka pintunya. Ternyata kucing. Maka kemudian dia baru bersadar pada saat itu Allah memberi petunjuk kepadanya, subhanallah. Ternyata saya lebih takut kepada kucing dibandingkan Allah. Al-Alim, As-Sami', Al-Basir. Yang maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu Pak. Yuhitu bi kulli syai'. Zamaniyah atau makaniyah. Pengetahuan Allah itu baik, makanya Allah mempunyai nama huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang awal dan akhir. Ilmu pengetahuan Allah itu tidak ada batasan waktu. Tidak ada awalannya, tidak ada akhirannya. Disebut oleh para ulama ihatataz zamaniyah. Ilmu pengetahuan Allah tidak ada batasannya. Secara masa, secara waktu, Allah mengetahui yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi, Allah maha mengetahuinya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang anak orang-orang musyrik, maka beliau menjawab, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah lebih mengetahui kalau orang musyrik ini hidup, anak si musyrik ini hidup, maka Allah tahu apa yang akan dia perbuat. Kemudian ilmu Allah Subhanahu wa taala ihatah makaniyah, meliputi seluruh tempat yang atas ataupun yang bawah, al-zahir al-batin, yang atas ataupun yang bawah. Tidak ada yang tersembunyi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang penuntut ilmu semestinya harus jauh dari sikap munafik. Usduq ma'allah. Jujurlah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang munafik yang ketika di hadapan orang banyak terlihat alim, saleh, takut kepada Allah, sedangkan saat di sendirian maka dia bermaksiat, melanggar semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat tercela dari orang-orang munafik. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perlu diperhatikan baik-baik. Para ulama salaf sangat takut kemunafikan. Dengarkan cerita berikut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hanzalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Hanzalah Al-Sayyidi radhiyallahu anhu menjawab, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Dan ingat, perkataan kemunafikan di zaman itu sangat berat. Kemunafikan Pak tidak ada di periode Mekah. 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, tidak ada kemunafikan. Kemunafikan hanya ada di periode Madinah. Ketika Rasulullah SAW pindah ke kota Madinah dari kota Mekah. Maka orang Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Subhanallah ma taqul." Maha suci Allah. Engkau sedang mengatakan apa wahai Hanzalah? Hati-hati dengan ucapan ini. Karena tidak dikenal
di zaman itu kemunafikan kecuali munafik akbar. Lisannya Islam, hatinya kufur. Kemudian Hanzalah menjelaskan, perhatikan. Dan apakah kita termasuk di dalam yang dijelaskan oleh Hanzalah radhiyallahu anhu? Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ain. Kita sering duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang surga dan neraka. Saking jelasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang surga dan neraka, seakan-akan kita bisa melihat surga dan neraka tersebut dengan mata kepala kita. Saking jelasnya penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking khusyuknya hati kita. Kemudian فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ صلى الله عليه وسلم عَافَزْنَا الْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلَادِ وَضَيِّعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا. Tapi kalau kita sudah keluar dari majelis ilmu, kita bertemu dengan anak, istri, kerjaan, kita sering lupa, sering lalai. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun menambahkan, "Fawallahi inna lanalqa mithla hadha." Demi Allah, aku pun juga mendapati keadaan demikian. Ini kemunafikan yang ditakuti oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di majlis seakan-akan menjadi orang saleh luar biasa. Tapi kalau sudah di rumah, lepas peci, lepas jenggot. Artinya apa? Jenggotnya sudah tidak berharga karena semuanya ditonton, semuanya dilibas. Baik nonton TV-nya, baik nonton media sosialnya.